adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada sore hari ini di tempat ini untuk melakukan bimbingan kelompok sesuai dengan yang sudah kakak informasikan terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita melakukan layanan hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin ada yang bisa memimpin kita berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai layanan hari ini, kakak jelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok adalah berupa bantuan dari kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 orang, yang dimana sebelum melakukan layanan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang mengikuti kelompok hari ini. Jadi harus dirancang terlebih dahulu. Lalu di sini kakak menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat itu untuk menunjang perkembangan pribadi maupun sosial dari anggota kelompok yang ikut pada layanan hari ini. Dan sendiri yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada para anggota kelompok yang ikut pada layanan hari ini untuk mengemukakan pendapat, ide, saran kepada teman-temannya. Dan tadi mengenai tujuan dan manfaat bimbingan kelompok. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kakak menjelaskan mengenai tahap-tahap dari layanan bimbingan kelompok. Jadi tahapnya itu sendiri ada 4 tahap, yaitu ada tahap pembentukan, tahap kegiatan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Nah, tahap pembentukan itu sendiri, di mana saya akan membuka layanan hari ini, menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan tahap-tahap asas, dan nanti akan perkenalan diri, lalu nanti ada selingan. Jadi saya akan melihat kesiapan dari adik-adik semua sebelum melakukan layanan. Dan ada tahap kegiatan, di mana tahap ini kita akan melakukan teknik diskusi. Dan tahap pengakhiran yang terakhir yaitu kakak akan mengakhiri kegiatan layanan hari ini, tetapi sebelum itu nanti kakak minta lagi adik-adik menyampaikan kesan dan pesan terhadap layanan hari ini, dan akan kita akhiri kegiatannya. Ya, selanjutnya mengenai asas-asas dalam bimbingan kelompok itu sendiri, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bahas pada hari ini, terutama yang merupakan hal-hal pribadi, tidak boleh diperluaskan atau diketahui orang lain, gitu ya. Lalu ada asas kenormatifan, di mana asas itu sendiri segala sesuatu yang kita bicarakan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu ada asas keterbukaan, di mana saya akan membebaskan buat adik-adik semua menyampaikan pendapat, ide, dan saran yang akan diberikan. Lalu yang terakhir itu ada tahap asas mengenai kesukarelaan, di mana adik-adik semua di sini dapat berperilaku secara spontan dan tidak ragu-ragu atau tidak malu gitu sama teman-temannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai perkenalan diri. Nah, mungkin di sini perkenalan dirinya kita sekalian ice breaking, permainan sederhana, di mana permainan hari ini kakak mau kalian sebut satu warna yang adik sukai. Sudah? Semua? Lalu nomor atau angka 1. Sudah? Sudah, Pak? Oke, sudah. Oke, sekarang perkenalan. Mungkin misalkan nih dari kakak tadi suka warna hitam. Lalu nomornya 39. Nah, misalkan nih kakak perkenalan ya. Nama kakak Nur Jelas Mata. Kakak mempunyai sepatu warna hitam dan nomor 39. Bisa disangkut pautkan sama kalimat lain. Oke, dari kita. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya suka warna ungu. Saya memiliki sebuah baju. Nama saya Sabrina. Saya mempunyai celana berwarna putih ukuran 23. Semua ya perkenalan diri. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengenai tahap transisi. Nah, di sini kakak mau tanya nih, apakah adik-adik semua sini sudah siap melakukan tahap kegiatan? Siap. Tahap kegiatan kita hari ini yaitu melakukan dengan teknik diskusi dengan topik mengenai menentukan jurusan di perguruan tinggi dengan tepat, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang adik-adik harus ketahui bahwa di teknik diskusi sendiri ada beberapa peran, yaitu ada peran sebagai moderator, konsulensi, lalu ada pengamat dan pembahas. Nah,
Jadi moderator itu sendiri bertugas untuk mengatur atau mengandu arah dari diskusi yang akan dilakukan. Notulensi yaitu mencatat dari hasil diskusi yang dilakukan teman-temannya. Lalu pengamat nanti akan bertugas untuk mengamati diskusi yang dilakukan. Dan dan selanjutnya yaitu pembahas di mana yang akan melakukan diskusi. Nah, dari yang kakak sampaikan atau ada yang ingin mengambil perannya masing-masing atau kakak yang pilihkan? Oke, kakak pilihkan ya. Jadi yang bertugas sebagai moderator ada Devika, lalu pembahas sendiri nanti sebelah sana ada Deodri, ada Dek Darmawati, lalu Dek Najwa, lalu pengamat Dek Sarlina, lalu yang terakhir notulensi Dek Febi. Oke, dari di sini kita akan membahas mengenai tentang bagaimana cara menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan diri, bagaimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan jurusan, dan tentang mengapa perlu mempertimbangkan minat dan mengetahui kemampuan diri. Nah, itu yang akan didiskusikan pada adik-adik semua di sini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusinya. Kakak serahkan kepada moderator untuk memulai diskusinya. Baik Kak, saya izin membuka diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan kakak. Hari ini saya diamanahkan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Sesuai dengan topik yang telah Kak Dedi sampaikan, bahwa hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk menentukan jurusan yang tepat. Baik, saya akan sampaikan sistem diskusinya. Diskusi layanan ini kita akan berdiskusi 5 poin materi yang telah dibagikan sama Kak JJ sebelumnya. Nanti akan kita diskusikan satu persatu dari poin tersebut. Nanti saya akan persilahkan untuk teman-teman berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu, jika teman-teman sudah berdiskusi, silahkan nanti satu perwakilan menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Menurut saya, teman-teman potensi diri dan memperkenalkan tes dan melihat pendapat dari orang-orang terdekat. Baik moderator, kami akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jurusan: tahu minat dan hobi, 2. Kenali potensi diri, 3. Personality test dan minat pendapat dari orang-orang terdekat. Baik, lanjut ke materi ketiga. Mengapa perlu mempertimbangkan minat dalam memilih jurusan? Saya persilahkan untuk berdiskusi. Karena kita perlu kenali minat yang paling besar pada diri sendiri, agar nanti dapat memilih jurusan kuliah yang sesuai minat, membuatmu menjalani perkuliahan dengan senang. Dan karena kita perlu tahu kita sangat berminat apa dalam jurusan, agar nanti dapat menjalankannya dengan senang hati. Misalnya dari diskusi kami, yang pertama harus dilakukan sebelum memutuskan untuk menentukan jurusan kuliah adalah mempertimbangkan dosen. Setiap orang memiliki minat sendiri-sendiri. Terus yang kedua, karena kita perlu kenali minat yang paling besar pada diri sendiri, agar nanti dapat memilih jurusan kuliah yang sesuai minat, membuatnya menjalani perkuliahan dengan senang. Dan sebutkan macam-macam jurusan yang Anda ketahui. Saya persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mulai diskusi kita pada sore hari ini. Diskusinya mengenai poin materi pertama, yaitu cara menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan diri. Baik, silahkan teman-teman untuk berdiskusi, dan setelah itu sampaikan hasil diskusi kalian. Akan untuk berdiskusi dan hukum. Baik, bisa disampaikan hasil kesimpulannya. Jadi hasil kesimpulannya, jurusan yang ada di perguruan tinggi yaitu pendidikan kedokteran, ilmu gizi, perawat, farmasi, dan kesehatan, itu keselamatan kerja. Yang kedua, teknologi pangan, astronom, statistika, dan arsitektur administrasi. Ilmu komunikasi, hubungan internasional, psikologi, ilmu politik, dan hukum. Baik, terima kasih teman-teman. Karena diskusi kita hari ini sudah selesai mengenai topik menentukan jurusan dengan tepat, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan telah berperan aktif dalam diskusi. Satu saja dari saya tutup diskusinya dan saya kembalikan ke Kak JJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berperan aktif dalam diskusinya. Dan baik, di sini
kakak ingin bertanya kepada pengamat mengenai hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, ingin kakak tanyakan apa yang Ade dapatkan dari hasil diskusi. Hasil pengamatan saya, Kak, kegiatan diskusi berjalan dengan baik, di mana teman-teman yang berdiskusi semuanya aktif menyampaikan pendapatnya. Baik, yang terakhir kakak mau tanya nih, apa yang dampak atau pengaruh menurut Ade dari diskusi yang telah dilakukan sama teman-temannya? Pengaruhnya, kegiatan ini jadi membuat kita mengetahui terkait bagaimana cara menentukan jurusan yang tepat sebelum kami menentukan jurusan nanti, Kak. Jadi selanjutnya kakak ingin memberikan refleksi kepada pembahas yang melakukan tadi diskusi. Nah, di sini kakak mau tanya, apakah dari yang kita diskusikan pada hari ini bisa dipahami? Bisa. Di sini khusus pembahas ya, yang 3 orang tadi. Kakak mau tanya satu-satu nih. Mungkin selanjutnya apa yang ada dapatkan atau dipelajari dari diskusi tadi? Menurut saya, dari diskusi tadi saya dapat memahami mengapa perlu mempertimbangkan minat dan mengapa kita perlu tahu kemampuan diri kita. Jadi terima kasih buat adik-adik yang sudah menyampaikan apa yang dapat dipahami dari diskusi tadi. Mungkin yang terakhir nih sebagai notulensi. Nah, di sini kakak mau silakan ada yang menyampaikan hasil catatan dari diskusi teman-temannya tadi. Baik, Kak, saya akan menyampaikan hasil diskusinya yang telah kita dan diskusi teman-teman pertama tentang cara menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan diri, ya, diskusi pertimbangkan minat dan pahami kemampuan diri sendiri. Dilakukan sebelum memutuskan untuk menentukan jurusan kuliah adalah mempertimbangkan passion. Setiap orang memiliki minat masing-masing. Mungkin dari saya kayak gitu. Terima kasih kepada Devi yang telah menyampaikan hasil catatannya dengan diskusi teman-temannya. Nah, di sini berarti bisa kakak simpulkan ya bahwa dari hasil diskusi tadi ada 5 poin yang disampaikan dan didiskusikan, yang dimana itu mengenai cara menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan diri. Yang dimana hasil diskusi tadi dari adik-adik semua bahwa yang perlu kita lakukan untuk menentukan jurusan yaitu kita harus tahu nih, pertimbangkan minat dan potensi kita gitu untuk menentukan jurusan. Lalu kita harus memiliki kepercayaan diri nih, dimana kita mampu, apakah jurusan itu mampu untuk kita atau tidak. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah menyampaikan pendapat mengenai diskusi hari ini. Mungkin itu saja pada layanan kita hari ini. Yang ingin bertanya terlebih dahulu atau tidak ada? Bisa sudah ada. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengakhiran. Tapi sebelum tahap pengakhiran, kita akan bermain dulu nih, bermain sederhana berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Salah ya. Mau dihukum nggak nih? Gak usah. Kita cukupkan permainan kita hari ini. Kita masuk kepada tahap pengakhiran, yaitu dimana kakak akan mengakhiri kegiatan hari ini, tetapi kakak ingin adik-adik terlebih dahulu untuk menyampaikan kesan dan pesan mengenai layanan kita hari ini. Mungkin dari Devika. Kesan dan pesannya, setelah diskusi hari ini saya menjadi tahu apa saja yang perlu dilakukan dengan jurusan yang tepat, mulai dari disesuaikan dengan kemampuan diri, mempertimbangkan sebelum memilih jurusan, mempertimbangkan minat, juga mengetahui kemampuan diri kita agar kita dapat menjalankan jurusan yang kita pilih dengan kesan saya untuk layanan berikutnya mungkin bisa menggunakan media permainan atau semacamnya agar lebih seru. Terima kasih kepada Devika yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Mungkin terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyampaikan kesan dan pesannya, membagikan LKPD, di mana nanti silahkan adik-adik semua mengisi dari lembar LKPD tersebut. Kita bagi ya. Nanti kalau sudah tinggal kasih masuk.
Selain LKPD-nya, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Kakak akhiri kegiatan kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di dalam berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana perencanaan karir adik-adik untuk masa depannya. Oke, mungkin kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, kita akhiri kegiatan hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.